Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan menjelaskan komponen pengendalian motor listrik di pertemuan yang ketiga. Saya ingin cerita objektif atau tujuan dari perkuliahan ini, perkuliahan online menggunakan video. Ya, kalian bisa buka terus menerus ataupun kalian bisa buka yang ada di video ini, dan kalian bisa juga yang namanya konsultasi di Google Classroom. Jadi saya harap video ini kalian bisa baca kapanpun waktunya. Terus nanti besoknya kita ada namanya Google Meet, kita bertemu di Google Meet, kita diskusikan apa yang saya jelaskan untuk membahas tentang materi saya. Nah, di sini objektif atau tujuannya itu kalian dapat memahami prinsip kerja pengoperasian sistem kendali elektromagnetik, kemudian memahami data operasi sistem kendali elektromagnetik, kemudian mengoperasikan mesin produksi atau perkakas dengan pengendalian elektromagnetik. Nah, di sini pengendalian motor listrik untuk fungsinya kita ada pengendali saat mulai berjalan, saat starting, gimana cara starting, kemudian kita bisa membalikan arah putaran. Nah, dengan sederhana membalikan arah putaran, kalau misalnya motor 3 fasa, kita mengubah salah satu fasanya. Kalau misalnya dia motor DC yang positif negatif, kita ubah negatif positif. Ya, maka akan berputar arah putarannya. Kemudian pengendalian pada saat motor berhenti. Nah, gimana caranya kita mengendalikan saat motor berhenti? Gimana kita sudah starting, kita bisa berjalannya, terus kita bisa memberhentikannya. Itu gimana caranya untuk mengendalikan motor listrik berfungsi. Nah, jenis pengendalian motor listrik itu ada 3, cara manual, semi otomatis, dan secara otomatis. Kalau manual kita sendiri, gimana kita masukkan sumber. Kalau misalnya kemarin kan di pertemuan selanjutnya, kalau misalnya motor DC kita kasih positif negatifnya diputar manual. Kalau misalnya motor AC 3 fasa, kita kasih sumber 30 fasa RST yang beda sudutnya, gelombangnya 120 derajat. Kalau semi otomatis seperti apa? Nah, kalau semi otomatis kita menggunakan yang namanya tombol, cetek tombol. Terus gimana caranya? Kalau misalnya start delta itu pengaturan motor, kalau misalnya arusnya sedikit dulu baru ke tinggi. Start delta itu otomatis, cetek semi otomatis, cetek. Nah, gitu. Jadi semi otomatis dia bisa dari start dulu, dari posisi start ke delta, ataupun kita semi otomatis kita tekan tombol, tek, biar apa? Biar berputar, misalnya putar kanan sama kiri, forward atau reverse. Putar semi otomatis, kita tekan tombol, putarnya ke forward, terus stop dulu, baru kita ke reverse, forward sama reverse. Itu semi otomatis. Kemudian pengendalian secara otomatis. Nah, pengendalian secara otomatis ini seperti layaknya apa? Seperti layaknya di mesin cuci. Nah, di mesin cuci itu kan dia forward reverse juga, ataupun putar kanan sama putar kiri. Kenapa kok bisa putar kanan sama putar kiri? Ya karena motor itu harus berhenti dulu untuk berputar kanan sama putar kiri. Gak bisa langsung putar kanan sama putar kiri. Bayangkan aja putarannya, set, wah, putar kanan dulu cepet, langsung putar kiri, langsung putar kanan, langsung putar kiri. Itu nggak bisa motor seperti itu. Motor yang torsi yang gede, mungkin kalau nanti rusak juga di dalam komponen-komponen yang ada di motor itu juga rusak juga. Nah, juga kalau misalnya ada di bor listrik nih, di bor listrik kan mesti ada putar kanan sama putar kiri, tret yang gitu kan, putar kanan sama putar kiri. Nah, putar kanan sama putar kirinya itu mesti di stop dulu, nggak bisa langsung. Nah, itu kalau yang pengendalian secara otomatis, kita klik, kalau di mesin cuci kita set, dia muter di set kanan berhenti, set kiri berhenti, set kanan lagi berhenti, set kiri lagi berhenti, seperti itu untuk pengendalian secara otomatis. Nah, ini pengendalian manual. Kalau mengendali secara manual, itu jenis pengendalian yang menggunakan alat pengendali manual berupa saklar mekanik. Nah, dia saklar manual aja, dengan saklar mekanik aja, cetek. Jadi motor 3 fasa itu bergerak, ini manual.
Apa aja saklar mekanik? Ada beberapa di sini. Ada yang namanya SPST, single pull, single throw switch. Ada SPDT, ini ada juga yang namanya single pull, single throw switch. Jadi seperti saklar biasa, tek-tek. Nah, ini ada single pull, double throw switch. Itu seperti saklar tukar. Jadi kita bisa hidupin, di sana kita bisa hidupin. Ada dua bagian untuk throw-nya, ada single yang pull-nya. Ada lagi yang namanya DPST, double pull single throw switch. Nih DPST, double pull single throw switch-nya. Kemudian ada yang namanya double pull double throw switch. Nah di sini double pull double throw switch, ada double pull-nya, ada double throw-nya. Nah switch-nya bisa ke sini langsung dua-dua. Nah ada juga yang namanya double pull double throw triple single throw switch. Nah triple, nah ini kan single, triple single, terus triple single throw switch. Ini TPST. Ada namanya TPDT, triple double throw switch. Ini TPDT. Terus drum switch. Ini drum switch ini bentuknya kayak drum, bulat kayak drum. Kemudian cam switch atau saklar putar on sama off seperti yang ada di gambar. Ini untuk pengendalian manual kita menggunakan beberapa saklar yang manual. Nah, kemudian pengendalian semi otomatis. Nah, namanya semi otomatis. Di sini kita menggunakan tombol atau menggunakan push button. Kalau pengendali semi otomatis, di sini adalah jenis pengendali yang menggunakan alat kendali semi otomatis berupa kontaktor magnet dan tombol tekan atau push button. Dilengkapi dengan pengaman. Pengamannya apa? Kalau kontaktor magnet pengamannya apa? Ada namanya TOL, thermal overload system. Ini pengendali semi otomatis. Dia menggunakan ada yang namanya NO sama NC, normally open sama normally close. Ini normally open dan ini normally close. Normally open ketika keadaan biasa, keadaan normal dia terbuka. Kalau misalnya ada arus dia maka tertutup. Nah, kebalikannya dari normally open sama normally close. Dan juga ada gabungan antara NC sama NO sama NC. Seperti itu. Itu dari untuk pengendalian semi otomatis. Nah, kemudian pengendalian otomatis. Kalau pengendalian otomatis kayak gimana? Ada yang namanya tambahan TDR, time delay relay. Untuk apa? Untuk biar kalau misalnya kayak putar kanan sama putar kiri kita tekan, ini kan otomatis dia menggunakan timer, TDR, time delay relay. Untuk timer ketika dia forward dulu mati berapa detik yang kita inginkan, baru ke reverse atau maju dulu atau mundur, atau putar kanan dulu atau putar kiri searah jarum jam atau berbalikan di jarum jam, seperti itu untuk arah putaran motor listrik. Nah, ini beberapa peralatan pengendalian semi otomatis. Nah, yang ini untuk otomatis ada TDR. Tapi di dalamnya biasanya kita menggunakan namanya magnetic contactor atau MC atau kontaktor magnet. Ada TOR, thermal overload relay, terus push button, lampu indikator, dan time delay relay. Ini kita akan jelaskan beberapa peralatan yang ada untuk pengendalian motor listrik. Ini motor listrik ya. Nah, ini MC atau magnetic contactor. Ini ada beberapa gambarnya. Kalau kalian nanti di industri untuk pompa, gimana sih caranya untuk menghidupkan pompa 3 fase? Nah, dia menggunakan magnetic contactor. Semua menggunakan magnetic contactor. Dalam magnetic contactor itu ada keadaan yang namanya NC dan NO, normally close sama normally open, gitu kan. Ini ada beberapa penjelasannya di sini. Nah, apa bedanya normally close sama normally open? Nah, tadi kan sudah saya jelaskan. Normally open ketika keadaan normal dia terbuka. Nah, di sini ada yang namanya kontaktornya A1 sama A2 untuk menghubungkan adanya tegangan. Nah, untuk biar bisa dia dari NC ke NO ke NC itu karena ada sumber arus, dia berubah jadi NC ke NO ke NC. Gimana caranya? Itu ada namanya switch-nya. Biasanya di sini switch-nya di sini ada namanya ke tombol 13 14. Nah, itu untuk kontaktor magnet. Terus TOR namanya. Thermal overload relay. Nah, jadi thermal overload relay kalau dia kelebihan beban, dia di situ ada namanya thermalnya. Biar apa? Biar memutuskan agar beberapa komponen elektronikanya tidak rusak. Nah, itu namanya TOR, thermal overload relay, atau pengaman motor untuk beban lebih. Itu namanya TOR, thermal overload relay. Kalian bisa di sini coba baca, nanti ada di slide saya yang saya masukkan di Google Classroom-nya. Nah, kemudian ada yang namanya push button. Nah, push button ini sama juga, ada yang keadaan nomornya open, ada nomor close, dan ada juga yang NO sama NC, keduanya gabungan.
Kalau normally open biasanya dia menggunakan di tombol start, ataupun kalau normally close dia tombolnya tombol stop. Nah, kemudian ini ada lampu indikator. Nah, lampu indikator ini biasanya untuk mengindikasikan adanya tegangan, adanya motor kanan, motor kiri, berhenti, stop. Nah, itu. Oh, ini ternyata lampu indikator. Oh, ternyata lampu indikator ini ada sumbernya. Bisa kita pakai lampu indikator. Terus kemudian di sini forward, kita pakai lampu indikator forward. Terus stop, kita pakai lampu indikator stop, seperti itu. Nah, yang untuk otomatis bedanya dia menggunakan TDR, time delay relay. Jadi di sini untuk mengatur waktu bagi pelari yang dikendalikan. Nah, di sini namanya TDR. Ini beberapa TDR. Di sini kita bisa atur. Nah, kita mengatur berapa detik, berapa menit, berapa jam, gitu. Hari mungkin ada, saya lupa juga. Nah, menit, detik sama jam kita bisa atur 0,1 detik atau berapa detik, nanti berubah. Yang jadi NO jadi NC jadi NO. Ini kita merubahnya menggunakan TDR, time delay relay. Nah, seperti halnya kalau misalnya kalian tahu yang namanya ATS, Automatic Transfer Switch. Nah, apa sih ATS, Automatic Transfer Switch? Kalau di industri kesehatan umum itu yang namanya di rumah sakit. Nah, di rumah sakit bayangkan kalau misalnya kita lagi operasi, tiba-tiba mati lampu, itu kayak gimana? Gimana caranya untuk men-switch dengan cepat? Kita menggunakan time delay relay. Time delay relay dari PLN langsung ke genset. Gimana coba kalau misalnya dari PLN mati lampu, jeter, padahal lagi operasi, dia kan meninggal orangnya, ya kan? Nah, makanya itu butuhnya langsung cepat dari PLN langsung mengubah, nge-switch ke genset. Nah, tapi sebelumnya itu ada yang namanya backup namanya UPS, uninterrupt power supply. Jadi mereka ini harus satu kesatuan, biar apa? Biar di manapun dia otomatis. Nah, otomatis di sini dia menggunakan time delay relay. Kebanyakan menggunakan time delay relay. Kalau di motor kayak gitu juga, seperti yang di halnya motor mesin cuci kan putar kanan putar kiri, dia secara otomatis dia menggunakan time delay relay. Terus apalagi pakai yang otomatis. Kalau bor listrik kayak gimana, Pak? Nah, kalau bor listrik itu dia tidak menggunakan secara otomatis, dia langsung top relay aja, thread. Nah, tapi dia ada switchnya kan untuk dari putar kanan ke putar kiri, thread. Nah, ini ada pembesaran time delay relay. Kemudian ini pengoperasian motor listrik. Nah, motor ini cara menghubungkan motor listrik 3 fase dapat dibagi menjadi yang menghubungkan stator sama yang menghubungkan rotor. Karena menghubungkan stator antara lain dapat dilakukan dengan menggunakan secara langsung, ya kan? Dengan saklar bintang segitiga, kemudian dengan kumparan hambat, terus dengan menggunakan transformator. Kemudian menghubungkan rotor itu dengan kumparan hambatan rotor dan tahanan rotor. Nah, kemudian itulah beberapa presentasi ataupun video yang saya kasih untuk perkuliahan. Ini kesimpulannya, itu kerja pengoperasian sistem kendali informatik terdapat 3 cara, ya kan? Cara manual, semi otomatis, dan otomatis. Pengendalian otomatisnya kita menggunakan TDR, time delay relay. Nah, menggunakan motor listrik, pengendali motor listrik menggunakan saklar remote berupa relay atau kontaktor, ataupun semuanya kan kok bisa bor listrik kita tekan berputar, ya karena dia menggunakan relaynya. Caranya gimana? Itu yang sebelumnya saya presentasikan. Ternyata bor listrik itu motornya AC apa DC sih? Ternyata motor DC. Kok bisa? Padahal kita nyolokin ke AC. Nah, dari AC kita dikonvert dulu dari AC ke DC, namanya inverter ke DC, baru dia bisa untuk namanya mengendalikan motor listriknya. Itu aja dari saya. Untuk diskusinya bisa kita masuk ke Google Classroom. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.